dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak dalam bentuk tugas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan tentang bagaimana kelembagaan dalam pengacara atau fungsi-fungsi pengacara atau disebut organisasi. Baiklah, sebelum memulai lebih lanjut, boleh ceritakan sedikit profil Bapak. Nama saya Asli, kuliah S1 Universitas Islam Riau, jadi pengacara dari lulus pengacara 2011 sampai sekarang. Sejak kapan Bapak mulai bekerja menjadi pengacara? Ya, pas lulus pengacara 2011. Oh, jadi langsung. Bagaimana awal mula Bapak tertarik hingga akhirnya menjadi pengacara hingga saat itu? Awal yang mencetus jadi pengacara itu masalah keluarga. Sama abang ada sedikit kenakalan remaja berbenturan dengan hukum, tapi dilakukan semena-mena timbul niat untuk jadi pengacara. Apakah tugas pengacara di pengadilan? Tugas pengacara di pengadilan tergantung perkaranya. Kalau perdata kita akan menjaga kepentingan hak-hak klien kita. Kalau di perkara pidana kita memastikan prosedur hukum acara pidana itu dijalankan untuk kepentingan klien. Adakah suka duka yang Bapak alami selama menjadi pengacara? Namanya profesi pasti ada suka dukanya. Ya, kalau sukanya perkara itu berhasil. Misalnya kita bisa menangkan hak dia, itu kita selalu dipuji sama klien. Tapi kalau dukanya nggak sesuai keinginan klien, lihat kita aja nggak mau kliennya, Kecewa ya? ya kecewa. Ada sebuah opini yang menyatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap opini tersebut? Kalau menurut saya opini itu nggak 100% betul. Kadang itu didasarkan pola pikir masyarakat yang awam hukum. Dia berpikir tentang kebenaran itu sesuai apa yang dia lihat. Dia beda dengan kebenaran hukum. Kebenaran hukum itu sesuai apa yang bisa kita buktikan. Kalau dalam perkara pidana, mungkin di mata orang awam si A memukul si B, berarti yang salah si A. Kalau di hukum kan harus dibuktikan dulu. Walaupun faktanya terjadi seperti itu, tapi kalau nggak bisa dibuktikan, ya nggak ada hukum di sana. Gitu. Dari semua kasus yang sudah Bapak tangani, adakah kasus yang paling berkesan? Kalau kasus yang paling berkesan, perkara cerai yang bisa kita mediasi dan orang itu rujuk kembali, nggak jadi cerai. Damai ya? Ya, kembali berumah tangga dengan baik. Jika klien Bapak adalah pembunuh yang dijatuhi hukuman mati, bagaimana pengacara mengatasi hal tersebut? Kita lihat dari tergantung keputusannya, apakah putusan mati itu sudah diupayakan sampai upaya hukum terakhir, kasasi, apa belum. Kalau masih di tingkat pertama kan ada upaya hukum banding, dinyatakan hukuman mati juga ada upaya hukum kasasi. Kalau tetap dinyatakan hukuman mati ada yang namanya PK, peninjauan kembali. Jika tetap dijatuhi hukuman mati, kita bisa meminta ampun kepada presiden. Itu upaya terakhir kalau itu bisa dilakukan itu. Bagi terdakwa yang tergolong tidak mampu, bagaimana kebijakannya? Kalau kita pengacara biasanya ada subsidi silang. Kita ada yang perkara profit berdasarkan kop surat pengacara, ada yang non profit. Kita ada bergabung dengan LBH. Jadi berdasarkan LBH tersebut, sepanjang klien itu bisa memperlihatkan surat miskin atau kartu miskin, kita bisa melaksanakan hukum acaranya secara kode. Biasanya perkara seperti apa yang menjadi faktor kemenangan atau kekalahan dalam pengadilan? Sangat tergantung pembuktian. Perkara yang bisa dibuktikan, dasar dan faktanya pas, itu bisa kemungkinan menangnya tinggi. Kadang ada perkara yang data dan bukti itu udah nggak ada lagi, itu ya itu bukti yang kemungkinan.
pengadilan itu membosankan dan menakutkan. Tanggapan Bapak? Itu kalimat dari orang yang nggak tahu hukum. Biasanya orang awam hukum kalau udah pengadilan pasti masalah. Kadang malah pengadilan itu yang membuat terang masalah. Masalah yang selama ini gantung, dibiarkan dengan adanya putusan pengadilan, buang, selesai. Apa pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda dan pelaku hukum itu sendiri, demi berjalannya proses hukum yang lebih baik? Kalau untuk proses hukum lebih baik, laksanakan hukum acaranya. Di hukum formal itu wajib dilaksanakan. Itu bisa menjamin hak-hak dari masyarakat. Kadang demi biar suatu perkara itu cepat, kadang hukum formal dilangkah-langkahi, kadang dihilangkan. Itu bisa menimbulkan hak asasi orang terganggu. Apa harapan Bapak untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia? Harapan kita sebenarnya hukum ini dua sisi mata uang. Nggak bisa kita minta hakimnya harus bersih, polisi harus bersih. Kadang dari pola pikir masyarakat, bersih polisinya atau hakimnya, masyarakat yang mengeluarkan duit. Jadi kita harus kedua sisi itu harus berupaya untuk bersih. Maka hukum bisa tegak dengan benar. Di pengacara itu kan ada kelembagaan atau yang bisa disebut organisasi. Bisa Bapak jelaskan organisasi apa? Organisasi secara undang-undang diakui satu organisasi, Tradi. Tapi dengan adanya 2014 keluar semua atau ada aturan Mahkamah Agung, semua organisasi itu diakui dan boleh mengangkat advokat, maka organisasi berjamur dan organisasi pengacara sekarang. Ada yang Tradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, ada juga Kongres Advokat Indonesia, ada organisasi lama, ada 8 organisasi itu yang membentuk Tradi, AAI, IKADIN, banyak lagi beberapa organisasi yang sekarang bisa berdiri sendiri. Ya, bisa kita jelaskan banyak pula ke semua organisasi ya. Iya. Udah sekian pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.